Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai mesin ekonomi Indonesia pincang dalam 20 tahun terakhir. Ia membandingkan kondisi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 hingga 2014 dan Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2024. Ia menilai, selama 20 tahun terakhir di era kedua presiden itu, mesin ekonomi RI pincang. Di era Presiden SBY, mesin ekonomi lebih banyak digerakkan sektor swasta, sementara di era Jokowi lebih banyak digerakkan belanja pemerintah. Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu di atas 5% atau mendekati 6%, dengan pertumbuhan kredit 21% dan laju uang beredar di angka 17%. Namun, pertumbuhan itu sepenuhnya ditopang sektor swasta. Kondisi berbeda terjadi saat Jokowi berkuasa. Ekonomi digerakkan lewat pembangunan infrastruktur, tetapi mayoritas digerakkan sektor pemerintah melalui BUMN karya. Di sisi lain, belanja sektor swasta melambat. Efeknya, pertumbuhan ekonomi hanya mendekati 5%. Laju uang beredar rata-rata tumbuh 7% bahkan sempat mendekati 0%, dan pertumbuhan kredit perbankan juga di bawah 10%. Lantaran didominasi belanja pemerintah, rasio utang pemerintah di era Jokowi juga lebih tinggi, rata-rata 34,31% dari produk domestik bruto, PDB. Angka ini lebih besar dibanding era SBY yang hanya 31,65% dari PDB. Purbaya pun menyoroti kebiasaan pemerintah menaruh dana di Bank Indonesia, BI. Nilainya sempat tembus 800 triliun rupiah. Padahal, dana itu berasal dari utang dengan bunga sekitar 7%. Menurutnya, kebiasaan pemerintah mengendapkan dana di BI itu merupakan pemborosan. Celakanya, BI juga ikut mengeringkan likuiditas lewat penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia, SRBI. Hal itu berdampak keringnya likuiditas di pasar keuangan, sehingga berdampak melambatnya mesin pertumbuhan ekonomi. Menurut Purbaya, kondisi akan semakin parah jika tidak diperbaiki. Untuk mengatasi masalah, Purbaya memindahkan dana pemerintah di BI ke perbankan sebesar 200 triliun rupiah. Kebijakan ini diperkirakan menambah pertumbuhan uang beredar 15-20% dalam waktu dekat. Dampaknya pada perekonomian diperkirakan terlihat 1-2 bulan mendatang. Ia pun berharap, kebijakan itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi hingga ke level 6% sampai 6,5%. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.